Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kubur ini akan kita masuki dan di kubur kita akan mengalami ujian. Yang ditanya di kubur iman. Apa? Man Rabbuka? Siapa Tuhan yang kau sembah? Siapa? Rabbi Allah, Allah yang saya sembah, nggak ada yang lain. Bukan Nyai Roro Kidul, bukan Jaran Kepang, ya kan? Bukan Suntuluyo, tapi Ma imamuka, kitab suci ikutanmu apa? Koran kah? Si tulisan-tulisan Google kah? Siapa? Al-Quran. Man nabiyuka, siapa yang sunnahnya kau ikuti seumur hidup? Caramu pakai baju, caramu bicara, caramu gunting kuku, caramu mandi, caramu wudhu, caramu sholat, caramu zikir, baca Quran, siapa yang kau ikut? Nabi Muhammad SAW. Man ikhwanuka, siapa temenmu? Tukang joget? Ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan. Atau pembaca Quran? Orang soleh kah? Ditanya di kubur. Nah, oleh karena itulah kita disuruh mempersiapkan diri untuk menghadapi kubur. Kalau kita rajin sholat, begitu masuk kubur, datang malaikat bertanya, Man Rabbuka? Kening kita menjawab, ini kening dibikin sujud, setiap hari dibikin sujud. Kening yang jawab. Ditanya dari sebelah kanan, dari kepala ditanya, kepalanya jawab. Tangan sebelah kanan ditanya, Man Rabbuka? Tangan bilang, ini tangan dipakai untuk sedekah, menjalankan perintah Allah. Dari kiri ditanya, Man Rabbuka? Kiri menjawab, tangan kiri menjawab, ini tangan dipakai untuk istinja, tidak pernah dipakai untuk maksiat. Ditanya dari kaki, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kaki menjawab, ini kaki dipakai untuk melangkah ke majelis taklim, ke sholat berjemaah, menuntut ilmu. Berhenti malaikat bertanya, dari mana ditanya? Semua tubuhnya menjawab aman. Tapi setelah mati itu, setelah malaikat pergi, sepi kubur, tidak ada teman, sendirian. Kalau dia orang soleh, meluaslah kubur seluas-luas mata memandang. Saya pernah naik kapal terbang, udara cerah, pilot mengatakan penerbangan kita memakan waktu 2 jam dari Jakarta menuju ke Medan, jarak pandang 10 kilometer. Teringat saya langsung kubur. Kalau kuburan saya seluas mata memandang, luasnya 10 kilometer, ya Allah bahagianya saya dalam kubur. Tapi sepi. 10 kilometer di kubur luasnya, nggak ada teman, istri belum mati, belum nyusul, anak belum nyusul, siapa teman di sana? Rasul mengajarkan doa, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Quran bagi kami di dunia menjadi bahan bacaan kami. Baca 1 huruf 10 pahala, baca 1 huruf 10 pahala. Apalagi hafal, nanti di akhirat masuk surga pun 1 derajat 1 ayat, 1 derajat 1 ayat, 1 derajat 1 ayat, 1 derajat. Makin banyak yang dibaca dan makin banyak yang dihafal, makin tinggi derajat kita di kubur dan di surga. Nah, yang kedua, wafil qabri munisa. Jadikanlah Quran menjadi kawan yang menyenangkan. Di kubur Nabi berdoa mengajarkan kepada kita, para ulama mengajarkan kepada kita agar minta kepada Allah di kubur punya sahabat. Sahabat yang paling setia, tidak pernah khianat, tidak pernah dusta, yaitu Al-Qur'an. Menjadi munis, menjadi sahabat. Harum, gagah perkasa. Setiap siksa kubur datang dia tangkis. Cacing mau gigit dia tangkis. Kalau jengking mau gigit dia tangkis. Ulat-ulat, kuman-kuman mau menggigit jasad orang yang ahli Quran ditangkis oleh Al-Quran. Sehingga beribu-ribu kuburan ahli Quran kalau dibongkar tidak busuk mereka di dalam kuburnya. Bahkan seorang guru ngaji di musola saja di Tangerang ini 27 tahun dikubur, dibongkar kuburnya, tidak busuk jasadnya. Hanya seorang guru ngaji di musola, siang malam mengajarkan Quran, 27 tahun dikubur nggak busuk, sampai kiamat badannya nggak busuk. Apalagi penghafal Quran 30 juzuk, nggak busuk badannya, harum.
sebab dikawani oleh Al-Quran selama dalam kubur.